Shalom, damai di hati, ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita rasakan di hari yang baru, di hari ini, Selasa 5 Desember 2023. Tentunya penyertaan Tuhan tiada henti-hentinya kita rasakan sampai detik ini. Saudara-saudaraku, Jemaat Geming Gloria Jakarta Selatan, sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang menghadap Tuhan, meminta pertolongan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita tetap terus diperkuat, diberi bekal oleh Tuhan, agar kita dapat mampu menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Kami boleh dapat merasakan berkat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Engkau berikan kami kesempatan menikmati hari yang baru Tuhan, dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memohon Tuhan kiranya Engkau memberikan kami pertolongan, kami dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat membaca serta merenungkan sabda firman-Mu di pagi hari ini. Kami pun boleh belajar bersama-sama, bahkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, inilah kami semua anak-anak-Mu Bapa. Kami telah siap sedia untuk membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di pagi ini diberi judul pengampunan tanpa sakit hati. Tuhan Allah melaksanakan karya pengampunan kepada manusia tanpa sakit hati, dendam ataupun amarah yang terselubung. Ada banyak peristiwa tentang tindakan pengampunan manusia, tetapi di ujung dan belakangnya masih tersimpan dendam. Ketika Firaun mengizinkan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, seolah-olah Israel menerima pengampunan dari Firaun. Tapi saat umat itu terjepit di tepi laut Teberau, maka Firaun dan segala pasukan berkudanya mengejar umat itu. Firaun melepaskan Israel bukan karena mengampuni, tapi terdesak atau terpaksa, tidak dengan tulus hati. Ketika Haman ditugaskan Raja Ahasweros untuk mengenakan pakaian kebesaran dan mengarak Mordekai ke seluruh lapangan kota, seolah-olah Haman telah mengampuni Mordekai. Padahal dalam hati Haman bergelora api dendam untuk menyulakannya di tiang gantungan. Seperti Firaun, Haman, demikian juga Absalom ketika mendengar bahwa adiknya Tamar diperkosa Amnon. Sesudah peristiwa itu ia mengundang perjamuan anak-anak raja, Absalom dan Amnon
juga hadir di situ seolah-olah para anak-anak raja hidup rukun dan memaafkan. Padahal hati Absalom penuh dendam untuk membunuh Amnon. Banyak kisah tentang pengampunan, tetapi di dalamnya ada sakit hati dan dendam, sehingga bukan menjadi perdamaian tetapi pembalasan dendam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 85 ayat 5 mengatakan, "Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami." Seruan doa ini dijawab oleh pengampunannya tanpa sakit hati, dendam, atau pembalasan melalui karya Tuhan Allah yang agung. Itulah karya Tuhan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang janji-janji dan penggenapannya kita renungkan di minggu-minggu Advent ini. Ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang bagaimana karya pengampunan tanpa sakit hati di bawah terang pengampunan Tuhan Allah di dalam Kristus. Di antaranya kisah bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Sekalipun mereka mereka-rekakan yang jahat padanya, tapi Tuhan Allah mereka-rekakan yang baik kepada Yusuf, sehingga Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya, tetapi mengampuni dan memelihara mereka di Mesir. Demikian kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Injil Lukas, di mana orang Samaria tidak mendendam kepada masyarakat Yahudi dengan diskriminasi yang mereka terima selama berabad-abad. Tetapi ketika melihat orang yang dirampok itu, justru hati orang Samaria tergerak oleh belas kasih dan menolongnya. Hari ini keluarga Kristen diingatkan untuk hidup dalam pengampunan sejati, tanpa memelihara dan membiarkan sakit hati atau akar pahit terus berakar di dalam diri. Dengan demikian, kita semua sebagai umat Tuhan akan hidup rukun dan damai. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami umat-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan pengampunan dengan tulus hati. Bahkan saat ini Tuhan, jika ada akar kepahitan di dalam setiap hati kami, kiranya Engkau mengangkatnya, putuskanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kami Tuhan yang bermohon kepadamu, kami boleh dipulihkan, sehingga firman-Mu yang boleh kami baca serta renungkan saat ini bersama-sama boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, pengampunan tanpa sakit hati boleh kami laksanakan bagi setiap orang yang saat ini pun punya akar kepahitan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa dan seru sembahyang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan dan perenungan kita di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.